Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan cerita dari Bayi Mika. Cerita ini berjudul Teror di Kos-Kosan. Seperti apa kisah ceritanya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Ganjar memutuskan mencari kosan yang letaknya tidak jauh dari kantor di bilangan rumah sakit Jakarta. Selama 4 bulan terakhir, ia pulang pergi ke Jakarta dengan menggunakan bus, kemudian menyambung dengan kereta dari Bogor. Gadok itu daerah perbatasan Bogor yang menuju ke arah puncak. Lama-kelamaan ia merasa tua di jalan. Di samping itu ia juga merasa lelah. Setelah berhitung-hitung dengan upahnya sebagai karyawan, Ganjar menganggarkan mencari kosan yang harga sewanya sebulannya tidak lebih dari 900.000. Berdasarkan info dari rekan kerjanya, di sekitaran MP harga kos-kosannya variatif dan bersaing. Ganjar membuat rencana, nanti apabila jadi ngekos setiap Jumat sore atau malam ia pulang ke rumahnya ke Gadok membawa cucian pakaian kotor. Dengan itu maka ia tak perlu mencuci di laundry, penghematan. Lalu Senin subuh ia berangkat kerja dari Gadok. Pada hari yang direncanakan, Ganjar mengambil waktu mencari kosan saat jam istirahat kantor. Supaya waktunya agak panjang, maka ia izin ke atasannya jam 11 menjelang siang, dengan harapan paling telat jam 2 siang sudah kembali ke kantor. Tiba di wilayah MP, Ganjar memulai pemburuan kosan. Di bagian depan wilayah MP yang dekat dengan jalan raya, semua pintu gerbang rumah kos terpasang tulisan kosan penuh. Sedangkan yang tidak terdapat tulisan itu harganya melebihi budgetnya. Ganjar melihat jam tangannya, sudah jam 1 kurang. Aduh, harus dapat nih gue. Mana udah terlanjur bawa baju kerja buat seminggu, katanya dalam hati. Lingkungan di MP berupa gang. Harinya lingkungan bagian depan saja yang bisa dilalui mobil. Itu pun tidak semua. Sebagian besar gangnya hanya bisa dilalui pejalan kaki atau paling banter motor. Tiba di bagian semakin menjauh dari jalan raya, Ganjar bertemu dengan 3 orang pemuda yang sedang duduk-duduk. "Mas, nyari kosan ya?" tanya salah seorang dari mereka. "Iya benar. Ada gak mas daerah sini?" balas Ganjar. "Sebentar ya mas," kata pemuda itu sambil berlalu. Tak lama pemuda itu datang kembali. "Ada kosan yang kosong mas, kosan Ibu Sari," katanya. Lalu ia mengantar Ganjar ke kosan yang dimaksud. Ganjar pun bertemu dengan ibu kosnya. Letak kosannya memang lebih ke dalam lingkungan MP, lumayan jauh dari jalan raya. Namun harga sewa kos sebulannya 750.000, harga yang masuk dalam anggaran budget Ganjar. Ibu kos selalu meminta fotokopi KTP Ganjar. "Biar ini kosan campur, tapi peraturannya dilarang keras membawa pasangannya menginap ya mas. Lalu diharapkan keikut sertanya jika ada acara warga di sini," papar ibu kos. "Acara apa itu bu?" tanya Ganjar. "Ya misalnya 17 Agustusan," terang ibu kos. "Oh alah itu, baiklah bu, siap," balas Ganjar. "Kapan mas Ganjar mulai ngisi kamarnya?" tanya ibu kos. "Malam ini juga bu," jawab Ganjar. Sepulang kerja, Ganjar mulai pulang ke kosan. Kala itu waktu maghrib. Kamar-kamar kosan terletak di lantai 2 dari rumah si pemilik. Ada 5 pintu saling berhadapan. Jadi total ada 10 kamar kos. Setelah meletakkan tas ransel yang berisi pakaian di kamarnya, ia lalu keluar kamar melihat-lihat sekaligus bermaksud bersapa dengan penghuni kosan lain. Tapi pintu kamar-kamar lain masih tertutup dan lampunya masih gelap. Ganjar berpikir mungkin belum pada pulang kantor. Sekitar setengah 9 malam, ia menyeduh kopi, lalu keluar kamar. Dilihatnya, kamar yang lain masih belum datang juga penghuninya.
Tapi ia melihat dua kamar. Dari kamar ada jemuran mini di depan kamar yang terdapat beberapa potong pakaian yang sedang digantung, juga beberapa pasang sepatu. Tanda-tanda kehidupan, pikirnya. Genjar melihat ada akses tangga ke lantai atas lagi. Rupanya itu tangga menuju atap. Ia pun menuju ke sana. Itu merupakan atap yang dicor semen, bisa buat santai-santai sambil ngopi, sambil melihat langit malam Jakarta. Tapi suasana tempat itu gelap sekali. Si pemilik kos tidak memberi lampu penerangan. Sumber cahayanya dari pandar cahaya lampu dari tetangga sekitar saja. Saat di atap itu Genjar merasa gerah sekali, sampai-sampai keringatnya bercucuran. Heran juga dia, segini panaskah kota Jakarta? Apa karena badannya masih butuh penyesuaian? Karena selama ini dia tinggal di daerah berawa pegunungan sampai kira-kira jam setengah 10 malam. Karena tidak satupun penghuni kosan lainnya yang Genjar kira akan ke atap juga bersantai lalu berkenalan, ia pun kembali ke kamarnya. Yang membuat Genjar heran, hawa gerah di atap itu sudah hampir 1 jam dia di sana, masih terasa juga tidak mereda. Baju kaosnya hampir-hampir lepek. Jam 11 malam, Genjar mematikan lampu kamarnya, berangkat tidur. Genjar terbangun mendengar suara pintu kamar sebelah yang dibuka, lalu ditutup lagi. Ia melihat jam tangannya jam 1 dini hari. Gokil juga tetangga sebelah jam segini baru pulang, pikirnya. Lalu ia hendak melanjutkan tidurnya lagi. Namun tak lama kemudian, ia mendengar suara anak-anak berlarian sambil terkekeriang. Lalu berganti suara derap sepatu pantofel. Tak lama kemudian ia mendengar suara sepatu high heels yang sedang berjalan, dan suara orang lelaki dan perempuan dewasa yang sedang mengobrol. Tidak jelas perbincangannya. Di telinga Genjar seperti bergumam saja. Mungkin karena ia sudah setengah tidur dengan tubuh letih juga. Suara orang mengobrol itu sesekali diselingi tawarannya. Lalu suara anak-anak berlarian sambil tertawa-tawa juga tetap terdengar. Dan kembali suara langkah-langkah sepatu berdatangan terdengar. Lalu suara sepatu high heels juga kembali terdengar. Berjalan seperti mondar-mandir saja di lorong kamar kos. Ramai sekali. Dalam kondisi setengah tidur, terlintas dalam benak Genjar, itu cewek jalan mondar-mandir, dia pikir lagi di jadwal apa. Namun karena hari ini Genjar terlalu letih, ia pun tertidur kembali hingga pagi menjelang. Pagi harinya jam 7, Genjar bersiap berangkat kerja. Ia membuka pintu kamarnya, lalu mengenakan sepatunya di luar kamar. Ia melihat suasana pintu-pintu kamar kos tetangga tertutup semua dan tidak ada aktivitas sama sekali. Ia mulai merasa aneh. Semalam ramai gitu, tapi pagi-pagi kayak gak ada orang gini. Apa pada berangkat kerja siang? Anak-anak yang semalam, apa gak pada berangkat sekolah? Pikirnya. Ia melihat jemuran pakaian tetangga kos 2 kamar darinya. Sudah kosong pakaiannya, sudah diangkat rupanya. Dan beberapa sepatu yang semalam dilihatnya tidak ada. Namun tampak kotak-kotak kardus sepatu. Dalam perjalanan menuju kantornya, Genjar teringat ibu kos menyampaikan bahwa kosannya itu kosan campur. Tapi dia tidak menyangka ada yang ngekos keluarga juga. Sampai-sampai anak-anak main tengah malam lewat gitu. Lalu katanya dilarang keras bawa pasangan. Kok semalam ada cowok cewek yang ngobrol semalaman? Lalu suara langkah sepatu high heels waktu tengah malam. Mungkinkah itu para perempuan penghuni kos yang kerjanya di tempat hiburan malam? Atau jangan-jangan mereka pekerja seks komersil? Semua pikiran-pikiran itu berseliweran di benak Genjar. Nanti malam Genjar berniat menjumpai mereka. Hari itu Genjar sengaja pulang dari kantor lebih awal dari biasanya, jam 5 sore, teng. Sehingga sebelum maghrib dia sudah berada di kosan. Sewaktu tiba di kosan, kamar-kamar lainnya belum ada tanda-tanda kehidupan. Dilihatnya tetangga kos 2 kamar darinya. Jemuran mini dan kotak-kotak kardus yang tadi pagi dilihatnya sudah tidak ada. Loh, kok kayak udah pergi?
batinnya. Setelah sholat maghrib, ia keluar dari kos-kosannya bermaksud hendak membeli makan malam dan rokok. Sekembalinya saat hendak menaiki lantai 2, ia kebetulan bertemu dengan ibu kos. Mereka saling bersapa. "Maaf bu, boleh tanya, kemarin saya lihat ada 2 kamar dari saya. Ada jemuran sama sepatu-sepatu. Kok sekarang udah nggak ada ya? Udah keluar yang ngekosnya ya bu?" tanya Ganjar. Oh, Mas Adit itu? Iya, katanya pindah kosan yang lebih dekat kantor. Jawab ibu kos. "Oh gitu, kapan pindahnya bu?" tanya Ganjar lagi. Tadi sekitar jam 10 pagi. Jawab ibu kos. "Oh iya bu, kalau yang lainnya pulangnya suka malam-malam sekali gitu ya bu?" Lagi Ganjar bertanya. Yang lainnya? Maksud Mas Ganjar? Si ibu kos malah seperti keheranan. "Itu bu, tetangga kos saya kamar lainnya," Ganjar menegaskan. Oh, gak ada mas. Sekarang Mas Ganjar cuma sendiri yang ngekos. Jawab ibu kos. "Tapi semalam saya mendengar ramai banget, seperti banyak orang. Saya pikir yang ngekos juga bu." Ah, biasa mas. Di sini kan pemukiman padat. Nempel-nempel tembok sama tetangga. Paling tetangga-tetangga sebelah masih pada melek. Argumen ibu kos. Tapi tenang aja mas, nanti juga ada temannya. Gak lama juga pasti ada yang sewa kos lagi. Di sini kos-kosan rebutan. "Oh gitu ya bu. Baik bu, kalau gitu saya ke kamar dulu." Ganjar enggan membahas lebih lanjut. Namun dalam benaknya ia tetap merasa ada yang janggal. Saat di kamar dia membuka laptopnya, sekedar menonton film yang menjadi koleksi dalam foldernya. Sampai-sampai kantuk datang. Jam 11 malam ia mematikan laptopnya kemudian beranjak tidur. Ganjar terbangun dari tidurnya, mendengar pintu kamar tetangga kos seperti ada yang membuka lalu ditutup. Lalu seperti malam sebelumnya, terdengar suara anak-anak berlarian sambil terkekerian. Kemudian suara langkah sepatu pantofel. Lalu suara orang sedang mengobrol bercengkerama. Lalu suara langkah sepatu high heels Mbak Paragawati berjalan di catwalk. Ia melihat jam tangannya sekitar jam 2 dini hari. Lalu ia duduk di depan kasur, memasang kedua telinganya agar memperjelas pendengaran. Tidak salah, ia memang mendengar jelas suara-suara itu. Lalu ia beranjak menuju jendela kamarnya dan menyibak gordennya. Tidak ada seorang pun di luar dan suara-suara itu seketika lenyap. Suasana seketika senyap. Ganjar terperangah. Ia bingung, kemudian ia menutup kembali gorden jendelanya. Lalu suara-suara itu kembali pagi. Di luar kembali ramai. Ia lalu cepat-cepat membuka kembali gordennya. Tetap tidak ada siapapun di luar. Dan suara itu lenyap begitu saja. Kali ini ia berpikir mencoba sesuatu. Kembali ia tutup gorden jendelanya. Benar saja, suara-suara itu kembali terdengar. Di luar kamar seperti ramai kembali. Lalu ia buka gorden itu pelan-pelan. Dan hanya celah kecil buat ia melihat. Lebih tepatnya mengintip. Gila, tidak ada siapapun. Dan lebih mengherankannya, suara-suara itu hilang begitu saja. Suasana kembali hening seketika. Bulu kuduk Ganjar mulai merinding berdiri. Mendadak rasa takut menjalar. Ia segera ke kasurnya, menutup pendengaran dengan bantal. Berdoa apapun yang setahu dia katanya mengusir hantu. Sampai-sampai dia tertidur. Keesokan harinya sepulang kerja, setelah menjalankan sholat isya, ia mengaji surat Yasin. Setaunya hantu, setan dan sebangsanya akan takut mendengar lantunan ayat-ayat suci, khususnya surat Yasin. Selesai membaca, hatinya sedikit tenang. Meski tidak dipungkiri, semakin malam ia merasa was-was. Kemudian saat malam semakin larut, ia pun hendak beranjak tidur dengan terlebih dahulu berdoa. Pagi harinya ia bangun dengan merasa bersyukur. Tidak ada gangguan apa-apa. Surah Yasin berhasil mengusir mereka, pikirnya.
Akhirnya Genjar berhasil melewati seminggu pertamanya di kosan. Sebagaimana rencana di awal, pada Jumat malam, ia pulang ke rumahnya di Gadok, membawa pakaian kotor untuk dicuci. Senin subuhnya ia berangkat ke kantor dari rumah. Hari Senin itu ia pulang dari kantor jam 9 malam. Tiba di kos setengah jam kemudian. Saat tiba di kos, ia merasa gundah karena dipikirnya akan ada penghuni kos baru. Ternyata ia masih sendirian. Setelah mandi, karena hari itu ia begitu letih, ia langsung pergi tidur. Sekitar jam 1 dini hari ia terbangun karena mendengar kicau burung bersahutan. Ia tidak hafal suara-suara jenis burung, namun yang pasti kicau burung itu tidak terdengar merdu. Lebih ke kicau burung yang panik karena merasa ada bahaya mengintai. Ia mencoba mengabaikan, namun matanya sulit terpejam. Aduh, apalagi nih, lirihnya. Namun kelamaan, rasa kantuknya datang juga. Antar tidur dan masih terjaga, ia melihat di sudut kamarnya ada sosok hitam dengan posisi berjongkok. Genjar ingin membuka matanya lebar-lebar untuk melihat siapa atau apa garangan yang berada di kamar bersamaannya itu. Namun saking terlalu lelahnya, ia kembali terlelap. Ia kembali terbangun. Kali ini dikarenakan ada sesuatu di telapak kakinya. Lebih tepatnya, ia merasa telapak kakinya ada yang menggelitiki. Sebenarnya ia ingin bangun, namun ia merasa sangat takut karena ia tahu itu pasti bukan manusia. Saat masuk kamar sepulang kantor sampai akan beranjak tidur, ia yakin seyakin-yakinnya tidak seorang pun ikut masuk bersama dia. Lalu siapa yang saat ini menggelitiki telapak kakinya? Atau apa? Ia istighfar sebanyak-banyaknya. Lalu ia tarik kakinya setinggi-tingginya sehingga seolah menyerupai posisi janin dalam perut ibu. Kemudian ia berdoa mencoba melawan rasa takutnya. Gelitikan itu berhenti. Hatinya masih berdebar, was-was akan apa yang mungkin terjadi berikutnya. Akhirnya ia tertidur juga. Hari-hari berikutnya Genjar pulang ke kosnya tidak pernah di bawah pukul jam 9 malam. Rata-rata antara jam 10 sampai jam 11 malam. Alasannya adalah agar setibanya di kosan ia sudah sangat lelah dan berharap tertidur pula sampai pagi. Benar-benar kosannya hanya semata buat numpang tidur. Saat tidur pun kamarnya selalu dalam keadaan terang benderang. Ia tidak berani mematikan lampu. Namun demikian tetap saja teror dari mereka yang tak kasat mata membuatnya terjaga. Meski tidak setiap malam, namun dalam seminggu setidaknya 2 malam ia mengalami kejadian di luar nalar. Tujuan awal ngekos adalah untuk mengatasi kelelahan fisiknya karena jarak. Ternyata saat ngekos ia bukan saja lelah fisik, jiwanya juga merasa lelah. Akhirnya Genjar memutuskan keluar dari kosan itu. Ia hanya mampu bertahan sebulan di sana. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin dari awal aku cerita. Itulah kisah Genjar yang ngekos di kosan angker. Semoga dari cerita ini bisa diambil pelajarannya. Dimanapun kita berada, kita selalu berdoa, selalu minta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.